Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Arsya. Kali ini Dapur Arsya bikin marble cake. Ini lembut dan anti seret. Ini benar-benar lembut banget dan lembab, nggak kering rasanya. Jika kalian mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tanda loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, kita mulai memasak. Oke, pertama-tama siapin 200 gram butter. Ini aku pakai butter ancor plus 50 gram margarin. Ini margarinnya pakai Blue Band. Lalu masukin juga gula halus 200 gram. Ini plus 6 sendok makan gula pasir. Karena gula halus aku habis, jadi aku campur dengan gula pasir 6 sendok makan. Dan kemudian masukin 1 sendok makan TBM, atau kalian kalau punyanya SP di rumah bisa pakai SP. Lalu kemudian mixer sampai mengembang atau sampai warnanya pucat. Ini aku mixer kurang lebih 25 menit. Untuk speed awal mixer pakai speed yang paling rendah dulu, dan kemudian kalau udah mulai kelihatan seperti ini lalu naikkan speednya jadi speed yang maksimal sampai 20 menit. Jadi totalnya itu 25 menit. Dan kalau udah warnanya pucat lalu masukin telurnya. Masukin telurnya satu persatu ya. Total jumlah telurnya nanti ada 5 butir telur. Dan kalau telurnya udah masuk semua dan udah halus teksturnya seperti ini, lalu kita masukin 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh vanilla essence. Lalu masukin 320 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu serbaguna. Kalau kalian di rumah punya tepung terigu segitiga biru boleh pakai itu. Lalu masukin secara bertahap, nggak usah dimasukin semua dulu. Ini aku bagi menjadi 3 bagian. Dan kemudian sambil di blender dengan kecepatan atau speed yang rendah. Dan untuk nge-mixernya nggak usah lama-lama, hanya cukup tercampur aja. Kalau udah tercampur langsung masukin lagi sebagian terigu yang selanjutnya, dan begitu terus sampai terigunya habis ya. Dan kalau udah terigunya masuk semua dan terblend secara sempurna, lalu kita masukin 70 ml susu cair yang full cream, atau kalian juga bisa pakai susu bubuk yang dicairin, pokoknya total itu 70 ml. Kemudian aduk merata sampai tercampur. Bisa aduk pakai mixer juga atau cukup pakai centong seperti ini. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini, lalu sisihin beberapa adonan. Ini aku ambil sekitar 4 centong sayur. Dan kemudian aku kasih 50 ml air hangat plus 1,5 sendok makan coklat bubuk. Dan aduk merata. Dan kalau udah diaduk merata lalu tuang ke
adonan yang udah disisihin 4 centong tadi ya. Dan kalau udah diaduk merata untuk warna coklatnya, lalu kita siap masukin ke cetakan. Ini aku pakai tulban yang 24 cm ukurannya, dan ini nanti enggak sampai penuh. Kalau kalian mau sampai penuh, kalian bisa pakai resep ini, 1 resep setengah ya. Dan masukin secara bergantian atau sesuai selera kalian mau dibikin motif apa. Kalau aku ini masukin bergantian antara warna kuningnya atau putihnya sama warna coklatnya. Tumpuk-tumpuk bergantian seperti ini ya. Oke, dan ini udah motif yang terakhir. Ini bisa kalian kasih, bisa enggak. Dan kalau udah dikasih motif seperti ini, lalu siap kita panggang ya. Dan tapi jangan lupa hentak-hentakkan dulu beberapa kali, kurang lebih 3 kali sampai 4 atau 5 kali, biar gelembungnya keluar semua ke atas ya. Dan setelah itu panggang dengan wajan. Ini aku pakai wajan dan apinya api kecil. Sebelumnya wajannya udah dipanasin selama kurang lebih 10 menit pakai api yang kecil. Dan setelah panas lalu masukin adonannya dan panggang selama kurang lebih 50 menit ya. Dan setelah 50 menit lalu kita buka tutupnya dan kita cek apakah sudah matang dengan lakukan tes tusuk. Dan kalau lidinnya ini kering, nggak ada yang menempel basah, berarti ini udah matang sempurna sampai ke bawah. Dan waktunya kita angkat dan diemin. Dan kalau udah hangat-hangat baru kita lepasin dari cetakannya ya. Dan karena ini sudah hangat jadi aku lepasin dari cetakannya. Dan jangan lupa untuk pertama kali masukin adonannya tadi harus diolesi dengan margarin tipis-tipis ya loyangnya. Dan penampakannya seperti ini benar-benar lembut banget, moist, dan juga enggak seret. Kalian mesti cobain praktekin di rumah. Dan karena ini juga gampang banget, semuanya all in one, enggak sendiri-sendiri. Soalnya biasanya ada yang telurnya, putih telurnya itu dikocok sendiri. Kalau ini all in one, jadi semuanya dimasukin jadi satu. Dan terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai habis ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan klik tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.